Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Milagros untuk Sol Mila Mitra Milagros Indonesia Megah, seluruh Indonesia tentunya ya. Sebuah kehormatan tentunya untuk kami bisa hadir di tengah-tengah Anda semua di acara Ngemil Senin 29 November 2021, ngobrol eksklusif bareng Sol Mila. Saya yakin nih mungkin di sini banyak penonton yang baru, banyak Sol Mila yang baru bergabung juga. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andri Valdi Ramadan. Saya adalah host yang tentunya akan menemani Sol Mila semua hingga akhir acara nanti. Ya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada top sponsor minggu ini. Semoga semakin konsisten di puncak kesuksesannya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan menyapa-nyapa dulu nih. Milagroser dari mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Wow, ada yang dari Tuban. Halo Tuban. Manado, Kudus, Tangerang. Halo Solmila. Wow, halo Solmila seluruh Indonesia. Oke. Baik. Oke Solmila, saya rasa mungkin semua Anda sudah tidak sabar ingin bertemu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Saya rasa juga mungkin Solmila sudah pada kenal dengan beliau. Ya. Beliau ini adalah manajer qualified Milagros. Mungkin dari poster-poster yang kita posting mungkin Solmila sudah pada kenal dengan beliau ya. Nah, beliau ini tuh yang saya kenal, beliau ini adalah sosok yang bermental kuat, bermental baja ya. Terus selalu positif ya, dan tentunya beliau adalah sosok yang menyenangkan. Untuk itu, mari kita undang Bapak Busro Al-Jafari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat malam Pak Busro. Malam, Pak Rivaldi. Malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Apa kabar Pak Busro? Alhamdulillah, dahsyat, semangat, luar biasa, rezeki meningkat, berlipat-lipat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan sehat selalu Pak Busro ya. Amin, amin, saling mendoakan. Pak Busro, backgroundnya keren tuh di belakang. Basecampnya Pak Busro nih kayaknya nih. Iya, Republik Ungu. Republik Ungu. Wow. Ungu semua nih baju Pak Busro, hordennya ya, karpet. Matching semua ya. Benderanya Pak Busro. Soalnya produknya ungu. Deh, sama. Cuma kalau saya versi yang kecilnya nih saya pegang nih. Alhamdulillah. Pak Busro, saya dengar-dengar kemarin Pak Busro baru nyampe nih semalam ya dari Jakarta nih. Iya, dari sebuah training bisnis school-nya Alhamdulillah. dari Milagros MBSMT. Woi, mantap. Ke rumahnya Pak Agus Purnomo nih sepertinya Pak Busro nih. Betul, mentor terbaik saya itu. Wow, mantap. Pak Busro, jadi Solmila ternyata saya tadi setelah obrol nih Pak Busro nih ternyata jam 2 malam baru nyampe ke Semarang dari Jakarta. Betul. Perjalanan Pak ngawal Busro tim. masih sempat ya. Masih sempat untuk hadir di acara Ngemil ya. Siap. Kita udah agendakan kemarin dan saya maksimalkan waktu, tenaga, pikiran, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pastinya nih, Solmila. Nah, kita belajar sama beliau nih, inti dari inti. Core of the core nih sepertinya nih malam ini. Belajar bareng-bareng kita, Pak Rivaldi. Belajar bareng-bareng kita ya. Semua Milagroser, baik yang sudah member maupun yang belum, mudah-mudahan dapat manfaat dari acara malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Busro, mungkin Pak Busro boleh nih cerita-cerita sedikit nih. Awal mula Pak Busro memulai bisnis di Milagros pada Solmila. Ya, awal mulanya saya menolak terus-menerus Milagros ini. Menolak? Kenapa tuh Pak menolak terus-menerus tuh? Ya, karena
saya pernah dengar Milagros ini kan mahal ya, makanya otak bawah sadar saya ketika dapat penawaran Milagros itu langsung ngeblok gitu. Wah, saya kayaknya nggak cocok di Milagros. Nggak maulah, mahal. Itu kan minuman orang kaya. Saya kan orang miskin. Otak bawah sadar saya Iya, iya, seperti iya. itu. Jadi awalnya ya ada 10 orang lebih lah yang nawari saya Milagros tahun 2013, 2014, dan diantaranya itu ya Pak Agus Purnomo yang pernah nawari saya. Ada Pak Dery, ada Pak Bikian. Cuma waktu itu masih negatif. Orang negatif itu dibolak-balik ya negatif. Pokoknya negatif is the best gitu. Nggak taunya malah jadi jalan rizki. Kalau tahu dulu itu Milagros ini bisa jadi jalan rizki saya, ya saya ikut. Gitu Pak Rival. Oh, jadi awalnya memang menolak Pak Terus Busoya. di tahun itu juga kan kebetulan saya itu punya penyakit ambien Mas Rival. Jadi mohon maaf kalau saya BAB itu darahnya ngocor terus. Dan berarti sudah ambien-nya sudah pecah berarti ya Pak ya? Betul, jadi kalau habis buang air besar itu lemes kan karena banyak darah yang terbuang. Akhirnya ya udahlah, niat untuk memaksimalkan penyembuhan ambien dan siapa tahu sembuh gitu kan, karena sering ke apotek, ke dokter, dikasih pil terus kan takut kalau ginjalnya kena, nyoba lah. Obatnya lumayan keras ya Pak ya. Nah, 3 dus itu pun nggak bayar, ngutang kan, karena nggak punya duit gitu kan. Kemana terus, tuh Pak awal mulanya tuh? Ya, ke Pak Agus, sama aplen-aplen yang sudah punya duit, termasuk Pak David, Pak Agus itu kan. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman, bagi Anda yang nggak yakin sukses ini, ya kan? Karena utang itu masalah dunia akhirat gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah 9 botol itu ketika saya ke belakang itu darah berhenti dan saya habiskan 1 dus. Alhamdulillah benar-benar darah sudah nggak keluar dan sembuh sampai sekarang gitu. Dan kan masih sisa 2 dus, tak jual ke teman-teman. Jadi yang punya penyakit kolesterol, diabetes, kok orang tuanya kok cocok, kok pada minta. Akhirnya, wah ini kayaknya cocok ini buat jualan. Ternyata gampang, tak kira susah itu. Karena saya pernah bisnis air Pak Rival, tapi nggak sukses, sehingga mental block saya itu kayaknya nggak cocok di Milagros. Makanya orang negatif itu selalu nggak punya rezeki itu. Tertutup kan, karena banyak alasan, banyak pikiran negatif itu nggak jadi rezeki. Tapi ketika saya membuka sedikit saja pikiran positif, ternyata jadi jalan kesembuhan, jadi jalan rezeki, Pak. Keren ya. Jadi orang kalau negatif itu bahaya sekali. Makanya hati-hati yang suka negatif. Ya, berarti harus tetap positif ya Pak ya. Mantap. Betul. Berpikir positif. Karena harganya awalnya ya. Iya. Dari dulu kan. Tapi saya sadar ternyata nilai jual Milagros itu bukan di manfaat produk yang saya sendiri membuktikan wasilah Milagros sembuh ambien saya. Ketika saya pelajari lagi, ternyata nilai jual Milagros itu di harganya. Tahu nggak kenapa Pak Rival? Kenapa di harganya? Kenapa? Karena harga nggak pernah bohong, Pak Rival. Ya. Jadi orang itu otak bawah sadarnya selalu ketika dia dengar atau melihat harga, mesti dia sadar harga itu pasti sesuai dengan kualitasnya kan. Barang kan seperti itu, mau motor, mau mobil, mau handphone. Kalau harganya berlebih, fasilitas, ya kenyamanan, ya kan, kualitas itu pasti berlebih juga. Jadi sesuai gitu. Jadi sebenarnya mahal, murah itu kan cara pandang aja kan, mindset aja lah. Ketika saya sudah belajar memperbaiki mindset,
belajar, memperbaiki cara pandang. Oh, begitu tak gitu, Pak Rival. Oke, balik lagi dari mindset ya, Pak ya. Betul. Jadi sekali. awal mula tuh Pak Busro berarti mulai itu di 2015 ya, Pak? Ya, 2015. Cuma tahu Milagros sejak 2013, 2014 karena teman-teman di Facebook kan kadang ada yang nge-tag, ada yang japri, dan saat itu juga belum musim WhatsApp ya, masih BBM kan. Saya di BBM teman-teman yang Pak Busro ini ada bisnis bagus, saya langsung ngeblok. Ya semua bisnis orang kalau nawarin kan bilang bagus. Masa Pak Busro ini ada bisnis buruk nih Pak Busro, ayo ikut supaya keburukan kita menyebar, kan tidak mungkin juga. Semua bisnis ya bagus, semua peluang bagus. Mau yang investasi bodong, mau yang money game ya bilang bagus mereka penawarannya. Cuma itu teman-teman jadi pembelajaran kita semua ya. Jadi kalau ada orang negatif, ada orang yang menolak, itu tidak ada orang negatif 100%, menolak 100% itu enggak ada. Makanya yang terpenting adalah lakukan repetition, pengulangan, di follow up lagi, ya kan, dikunjungi lagi, disambung lagi silaturahimnya. Ya. Jadi kan saya ini kan sebenarnya korban follow up ya. Karena mungkin dulu yang nawari saya orang pertama, kedua nggak di follow up, saya di follow up orang lain. Akhirnya join juga kan, walaupun menolak beberapa tahun dan nyesel sendiri. Itu kenapa nggak dari dulu ya saya gabung Milagros. 2 tahun, 2 tahun lebih kan saya menolaknya. Berarti yang nawarin Milagros ke Pak Busro itu memiliki tingkat kesabaran yang tinggi juga Pak ya, maksudnya tidak menyerah begitu aja gitu menawarkan Milagros ke Pak Busro. Ya. Betul, makanya teman-teman kalau mau sukses dimanapun, khususnya di Milagros ini ya, yang penting lakukan terus-menerus ya. Kan bukan siapa yang punya kecepatan untuk lebih sukses, punya peringkat lebih dulu kan enggak, tapi siapa yang mampu bertahan di bisnis ini. Sehingga ketika dia tidak mudah nyerah, tidak mudah putus asa, kemauannya tinggi, selalu ada ribuan jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak ada niat, maka yang ada hanya 1000 alasan. Jadi tembok kan, bluk, langsung terhenti. Seperti itu. Jadi itu salah satu mental block juga ya, Pak Busro. Betul, jadi mental block. Karena orang sukses itu kan ada polanya, orang gagal ada polanya. Kalau orang sukses biasanya kan dia berpikir positif, ya kan, selalu husnuzon, tidak sedikit-sedikit suudon, sedikit-sedikit curiga, gitu kan. Saya termasuk orang yang awalnya negatif kan, belajar dari beberapa teman-teman di Milagros ya, ada Pak Agus Purnomo, Pak David, itu orang yang tidak mudah nyerah, dia selalu follow up gitu kan. Leader-leader ya, para manajer itu kan, yang sampai saat ini masih bertahan, mesti dia punya kemampuan bertahan yang luar biasa sehingga dia bisa bertahan sampai seperti ini. Mindsetnya terjaga. Selalu yang dibicarakan orang sukses itu kan problem solving ya, bukan masalah. Kalau orang gagal kan polanya selalu yang dibicarakan itu adalah masalah. Apalagi pandemi saat ini kan ya terlalu lama ya kita bicara kopat COVID kemarin ya. Kan ada lagunya itu ya di YouTube, kopat COVID. Akhirnya ya saldo rekeningnya kopat COVID kan kalau dia sering membicarakan masalah. Gitu Pak Rival. Jadi kalau kita ketemu orang nih Pak Rival, kita bisa cek kok, ini pola orang gagal atau orang sukses. Sudah kelihatan dari pembicaraannya. Kalau yang sering dibicarakan ini masalah, kesulitan, ya kan, kepayahan, ya kan, sedikitnya peluang, ya kan. Ini ciri orang gagal. Tapi kalau orang sukses, kalau ketemu kita, itu selalu yang dibicarakan itu ide, gagasan, strategi, itu kan, inovasi, kan begitu ya. Jadi kita patut bersyukur ya di Milagros punya
role model, contoh-contoh orang sukses banyak sekali ya. Ada Pak Andi Bawono, ada Bu Dewi Malang, ada Dr. Betty, ya kan? Ada Pak Kartono, apalagi Pak Agus Purnomo yang sudah jadi role model yang luar biasa kan. Contohnya terlalu banyak di Milagros. Mau nyari yang latar belakang apa aja udah ada gitu loh. Mau dokter ada ya kan, mau tukang sapu ada ya kan, tukang jahit ada ya kan. Saya malah banyak belajar dari mitra-mitra saya yang mohon maaf secara latar belakang itu pendidikan mungkin secara formal tidak tinggi ya, cuma lulusan SD ya, ada Mas Aan, ada Pak Nasehan yang SD malah nggak lulus, tapi peringkatnya jauh lebih tinggi dari saya. Saya di Milagros masih manajer, tapi mitra-mitra saya udah jadi direktur, Pak Rival. Seperti itu. Jadi memang dalam bisnis itu tidak hanya faktor dari pendidikan aja, Pak Busro ya. Bahkan semua background, semua latar belakang pun bisa ya kalau dalam bisnis seperti ini. Sangat bisa. Sangat bisa. Karena dilihat dari beberapa manajer-manajer kita juga ya, director dengan background yang mungkin pendidikannya mungkin ada yang SD, SMP, SMA mungkin, tapi bisa sukses juga dalam berbisnis. Jadi nggak hanya serta-merta pendidikan ya. Berarti ada faktor-faktor, memang ternyata faktor kesuksesan seorang itu dari kegigihannya sendiri juga ya Pak Busro ya. Betul sekali. Ya, Pak Busro, kan ini temannya kita malam hari ini tuh tentang sukses melawan kemustahilan. Wah, dari judulnya juga nih kemustahilan nih. Nah, menurut Pak Busro nih maksud sukses melawan kemustahilan itu seperti apa Pak? Menurut definisinya Pak Busro? Ya, kebanyakan orang itu kalau mau sukses itu kan melihat kondisi saat dia memulai ya, bukan melihat ke depan apa yang harus dimulai. Sehingga ketika dia melihat kondisi saat mau memulai, mustahil dia bisa sukses gitu loh. Tetapi kalau dia itu melihat ke depan apa yang harus dimulai, ya kan? 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, harapan indahnya itu akan muncul, itu kan bukan ujuk-ujuk. Makanya yang perlu dia lakukan adalah keyakinan yang kuat bahwasanya pasti dia bisa sukses. Saya sendiri kan pelaku ya. Jadi sebelum saya gabung Milagros kan rumah saya belum punya, mobil saya belum punya. Nah, kalau saya hanya melihat kondisi saat saya memulai Milagros, mesti saya ngedon. Tidak mungkin lah saya punya uang miliaran, tidak mungkin lah saya bisa beli rumah harga miliaran, tidak mungkin lah saya bisa jadi miliarder kalau hanya melihat saat ini. Maka saya harus menghancurkan tembok-tembok atau sekat-sekat yang menjadi kemustahilan. Nah, ketika saya yakin, maka saya punya power, saya punya kekuatan untuk bangkit, untuk kuat melawan kemustahilan itu dengan keyakinan. Karena dengan keyakinan, maka keraguan itu bisa hilang. Guru saya pernah mengajarkan kan, al-yakinu la yuzalu bisak. Jadi keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan. Jadi kalau ada orang bilang, saya sebenarnya wes yakin Pak Busro, tapi piye meneh keadaannya COVID, itu namanya bukan yakin. Kalau yang namanya yakin itu ya, tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti. Ya, makanya kita belajar lagi nih malam ini supaya kita bisa melawan kemustahilan, kita perbaiki keyakinan kita. Jadi kita harus believe, ya kan? Kita kan sering ya mengatakan Allah itu maha kaya, Allah itu maha bisa, Allah itu maha kuat, Allah itu maha segala-galanya. Tetapi sering saya sampaikan ke teman-teman juga kan, memang Allah itu kan maha segala-galanya, tapi ada satu hal yang Allah tidak mampu. Pak Rival tahu nggak apa itu? Allah ini kan maha segala-galanya ya, mengkayakan ya kan.
Benar. Allah itu kan maha kaya raya. Allah maha segala-galanya. Tapi ada satu hal yang Allah tidak mampu. Apa itu, Pak? Allah itu tidak mampu mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, itu kan. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-janjinya. Jadi ketika Allah sudah mengatakan barang siapa yang bertakwa, maka segala pintu rezeki itu terbuka dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Kan seperti itu. Innama al usri itu ya yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada jalan kemudahan. Bahkan tidak hanya 2, 3, 4, banyak ribuan jalan kemudahan. Maka ketika kita sudah yakin, kita bisa melawan kemustahilan. Rumah mewah, mobil mewah, itu kecil bagi Allah. Benar nggak, Mas Rival? Jadi Allah itu maha kaya. Kalau kita sekedar minta miliaran sama Allah ya, 10 miliar, 20 miliar, kan Allah nggak bakal miskin tuh kan. Kekayaan Allah itu nggak pernah berkurang. Jadi kalau ada orang meragukan tentang rizkinya Allah, berarti dia meragukan kekuasaannya Allah kan. Yang paling penting kan jangan meragukan rizkinya Allah, tapi ragukan kalau kita itu tidak yakin sama Allah. Jadi kalau ada orang yang ragu nggak dapat rizki, atau saya lebih spesifik lagi nggak dapat pembeli Milagros, nggak dapat member, ya kan, nggak dapat apalagi omset, ya kan. Yang perlu kita takutkan kan bukan nanti omsetnya kecil, nanti Milagrosnya nggak laku, bukan itu yang perlu kita takutkan. Yang perlu kita takutkan itu kalau kita itu nggak kenal Allah nih. Kan yang datangkan member, yang datangkan pembeli kan Allah nih. Itu kita akan bisa melawan kemustahilan. Jadi kalau kita hanya melihat kondisi ketika kita lagi terpuruk, ya kita ya ngedon. Kita nggak semangat, tetapi kalau kita itu melihat sisi spiritualitas dalam tubuh dan ruh kita, bahwa kita itu punya Allah, ya kan, punya keyakinan. Jadi memang ketika saya memulai Milagros kan, saya bukan dalam kondisi apa ya, orang bilang kondisi ya terpuruk ya, bukan sekedar dari nol, Mas Rival, ya kan. Memang benar-benar dalam kondisi yang benar-benar bukan di garis kemiskinan ya, tapi di bawahnya garis kemiskinannya lagi. Tetapi walaupun saya terpuruk dalam bisnis ya kan, karena pernah gagal ya kan, pernah bangkrut, pernah terpuruk ya kan, segalanya sudah nggak punya, saya nggak apa-apa. Yang terpenting saya nggak kehilangan keyakinan. Itu aja, Mas Rival. Sehingga kita bisa melawan kemustahilan. Jadi ketika orang bilang itu saya ngawali Milagros, itu tantangan pasti ada. Karena saya sudah belajar bahwa orang sukses itu fokus di solusi kan, Mas Rival. Ketika dapat tantangan, dibilangin, Mas Busro, jalanin Milagros neng Semarang itu sudah kelewat momentumnya. Itu enggak mungkin. Berat lah, di Milagros itu berat. Iya sih Pak, memang berat, tapi jauh lebih berat kalau saya nggak sukses. Saya hanya bilang seperti itu. Tapi Mas Busro momentumnya itu sudah lewat. Lewat itu kan bagi orang lain Pak. Kalau bagi saya akan menciptakan momentum baru gitu kan. Jadi saya ketika selalu dapat masukan negatif, saya suntik masukan yang positif. Begitu kan. Jangan ketika kita dapat suntikan atau masukan negatif, kita mengiyakan ya kan. Mas Busro, momentumnya Milagros di Semarang itu sudah lewat. Pasti susah. Ya Pak, susah. Ya udahlah Pak, kita berhenti bareng-bareng. Akhirnya ya jadi berjuang kan. Makanya hati-hati kalau ketemu orang negatif, kalau mental kita belum kuat, ya kan. Keyakinan kita belum kuat, ya sering-seringlah konsultasi dengan mentor yang upline atau coaching yang sudah sukses, ya kan. Karena di luaran sana virusnya itu banyak, Mas Rival. Ngalahin virus corona, Pak ya? Oh iya, kita itu loh Mas Rival,
habis ketemu orang sukses, ya kan, dapat energinya orang sukses, ya kan, dapat seminar sukses, dapat motivasi sukses. Pas kita di lapangan ketemu orang negatif, itu bisa hilang semua. Jadi energi suksesnya sama sekali gak nempel. Oke. Nah, itu kan berarti kalau ketemu kayak orang-orang negatif gitu nih Pak Busro, langkah preventif yang Pak Busro lakuin itu seperti apa Pak? Agar misalnya nggak ikut terseret juga nih arus-arusnya nih. Tadinya kita mungkin sudah semangat nonton seminar atau dan lain sebagainya, ikut coaching dan lain sebagainya, tapi ketemu itu akhirnya terseret. Gimana tuh langkah-langkah preventif yang mungkin Pak Busro lakukan? Ya betul sekali. Langkah-langkahnya sederhana sekali ya. Kayak kita belajar agama kan. Iman itu kan wayazidu wayangkusu kan. Kadang bertambah, kadang berkurang itu. Sama halnya dalam bisnis. Kalau ketika kita habis dimotivasi sama mentor ya kan, dapat konsultasi terus dapat pencerahan, tapi setelah dapat pencerahan di lapangan kok lembek lagi, nggak semangat lagi gitu kan. Jadi ya sore tempe ya kan, paginya dele itu kan. Jadi sore tempe paginya kedele. Iya, jadi mencela-mencele. Katanya pengen sukses tapi mudah ngeluh ya kan, mudah orang Jawa bilang mudah sambat gitu. Makanya langkah yang sederhana ya perbarui niatnya kan. Kita sering dinasihatin Pak Angga ya, jaga niat, jaga akhlak, jaga keyakinan gitu ya. Niat itu harus kita perbarui karena niat itu sering berubah gitu loh. Hati kita itu kan disebut kolbun ya. Kolbun itu kan artinya bolak-balik kan. Orang itu niatnya bisa bolak-balik, molak-malik. Makanya kita dalam agama itu diajarkan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kami dalam agama. Kan seperti itu. Jadi sama, ketika kita pengen mengembalikan energi sukses atau aura sukses, ketika kita dapat pencerahan dari mentor-mentor kita, ya perbarui niat, ya kan? Karena niat itu kan menentukan segala amal, segala pekerjaan ya. Kalau dalam agama kita diajarkan innama a'malu binniyat ya. Segala amal, segala bisnis itu kalau dalam Milagros itu tergantung niatnya dan orang akan mendapatkan dengan apa yang diniatkannya. Jadi kalau kita sudah niat mengkampanyekan dan berbagi kebaikan Milagros, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita bagikan seperti itu. Apalagi kalau kita niatkan menyebar kebaikan. Karena ketika saya baca literasi marketing, segala marketing dari Kang Dewa itu kan intinya transfer belief, transfer keyakinan gitu loh, Kang Dewa. Jadi bagi teman-teman yang pengen mempunyai omset yang ledakannya luar biasa dan tetap sustainable dalam bisnisnya, ayo kita transfer belief. Kalau kita yakin bahwa Milagros itu adalah produk yang ada value kebaikannya dan kebaikan adalah kebaikan, orang yang melakukan kebaikan selalu akan mendapatkan kebaikan kan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah kan begitu ya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji zarah yang kecil aja, maka dia akan mendapatkan balasannya. Apalagi ketika kita mengkampanyekan Milagros, orang itu bisa sehat kembali, orang bisa sembuh penyakitnya, maka itu jadi sajadah panjang kita kan, jadi jariah amal kita. Dia bekerjanya lebih giat, dia ibadahnya lebih semangat, itu luar biasa. Seperti itu, Mas Rival. Betul, transfer jadi, keyakinan. Transfer keyakinan ya. Transfer belief. Ada yang lebih ekstrim, Mas Rival, yang saya sampaikan ke teman-teman tim saya juga.
Milagros itu kan produk kesehatan. Benar Mas Rival? Kita ada produk kesehatan, ada produk skincare atau kecantikan. Secara riset, ya kan, secara penelitian atau uji klinis, produk kita kan udah diuji secara tingkat nasional maupun internasional. Kan sudah terbukti diterima di dunia kesehatan. Betul Mas Rival? Betul ya? Produk kita testimoninya orang yang sembuh wasilah Milagros kan bukan 1, 2, 3 orang, tapi ratusan bahkan ribuan orang ya. Itu secara sosial ya, secara keagamaan dapat tuh nilainya gitu loh. Menyehatkan orang ya kan, membantu banyak orang secara ekonomi maupun secara kesehatannya. Nah, kalau narkoba menurut Mas Rival itu menyehatkan apa merusak? Merusak. Merusak. Narkoba nggak usah diteliti Mas Rival, itu jelas merusak sosial, merusak agama, merusak generasi, merusak kesehatan bangsa dan negara. Tapi narkoba laku nggak Mas Rival? Laku terkadang Pak ya. Bukan terkadang, pasti lakunya. Pasti terus laku. Jualannya ngumpet-ngumpet apa terang-terang Mas Rival? Negatifnya banyak. Iya. Pertini ini Mas Rival, pertini ini kenapa narkoba yang merusak jualannya diem-diem, bahkan harganya ya ndak murah, kok laku ya? Milagros jelas itu menyehatkan, ya kan? Bisa menyehatkan dompet, menyehatkan rekening, menyehatkan badan. Ini kok sampai nggak laku? Ini gobloknya Busro ini. Ya kan? Narkoba ya kan yang merusak orang, ya kan? Yang jelas-jelas merusak negara, banyak mundorotnya. Itu aja laku. Kalau jualan ini kok sampai nggak laku, ini gobloknya Busro. Makanya itu kan. Ini ekstrim memang. Tapi makanya kita harus ya belajar sama penjual narkoba. Bukan kita belajar jual narkoba, bukan ya. Tapi strateginya, ilmunya kita perlu belajar. Mereka diam-diam loh, nggak terang-terangan laku kok. Tapi kita itu terang-terangan. Ya kan? Artinya apa? Mereka punya transfer belief yang luar biasa. Benar nggak? Orang-orang pengedar narkoba itu punya keyakinan yang luar biasa. Maka ketika kita mau melawan kemustahilan, harus transfer belief dulu. Bahwa Milagros ini bisa menyehatkan dompet, menyehatkan badan, dan menyehatkan semua orang. Gitu, Mas. Lengkap ya Pak ya? Menyehatkan dompet, menyehatkan badan, menyehatkan semua orang. Bahkan menyehatkan bangsa dan negara, gitu kan. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, Pak, ngomong-ngomong perihal menyehatkan dompet nih Pak nih. Nah, boleh kali kayaknya nih Pak Busro bagi nih rahasia tembus omset. Rahasia tembus omsetnya setiap bulan Pak Busro dalam berbisnis di Milagros. Karena pernah saya lihat ceritanya, saya dengar ceritanya bahwa Pak Busro nih tahun pertama 50 juta, tahun kedua tiap bulan 100 juta nih ya Pak. Boleh dong dicerita sama kita nih Pak. Ya, kembali lagi pada prinsip dasar dulu ya. Jadi orang tidak akan mampu menembus tembok kemustahilan, menembus tembok negatif seseorangnya ketika dia itu masih ada aura negatif, masih ada pola negatif, terus masih ragu, itu nggak bisa. Jadi akan setengah-setengah jadinya. Maka sekali lagi pondasi dasarnya itu keyakinan dan mampu mentransfer keyakinan. Jadi orang yakin dulu nih bahwa produk ini kan bagus. Kalau sudah yakin produknya bagus, terus dia yakin bahwa dirinya bisa sukses, maka selanjutnya ya tinggal skill yang perlu diperbaiki ya, skillnya, value-nya, ya kan. Jadi
identitinya, ya kan, atau personal brandingnya. Jadi orang ketika sudah yakin, yang disebut kekuatan atau powernya kan keluar semua ya. Ada value, personal brandingnya, ya kan, leadershipnya gitu. Tetapi yang jelas karena ini industri networking ya, seperti leader-leader lainnya yang sudah lebih sukses lebih dulu dari saya tinggal jiplak beliau-beliau sih ya, tinggal lakukan pertemuan rutin ya kan, ikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Sebenarnya tidak ada tip atau jurus sukses lebih cepat sih Mas Rival, yang lebih tepatnya itu kan melakukan MIM lah rahasianya Mas Rival. MIM itu kan PT MIM kan PT Milagros Indonesia Megah. Nah itu saya singkat Mas Rival. PT itu perjuangkan terus. Yang pertama itu murojaah, ya, diulang-ulang, ya kan caranya. I-nya itu istiqomah, ya kan. M terakhirnya itu mutolaah, ya kan, dipelajari, ya kan. Perjuangkan ya terus, murojaah, istiqomah, ya. Mutolaah. Mutolaah itu mempelajari. Kenapa sih Pak Agus Purnomo kok bisa berpenghasilan 50 miliar? Apa yang telah dilakukan? Apakah banyak duduk diam di rumah atau di empat gelak-gelok dalam dapat duit gitu kan? Apakah sering silaturahim, sering presentasi, atau dia sering bakar kemenyan di rumahnya sehingga datang para tuyulnya? Seperti itu kan. Jadi sebenarnya sederhana, orang sukses itu kalau sudah yakin itu tinggal memperbaiki ya skillnya, memperbaiki personal brandingnya, memperbaiki behaviornya, ya perilakunya, ya kan, lingkungannya. Karena kalau kita bicara keyakinan kan kita bicara akidah ya, bicara keimanan. Kalau kita bicara keimanan kita bicara spiritual kan, seperti itu. Ketika spiritual seorang itu baik, insya Allah segala sesuatunya itu akan menjadi baik. Seperti itu Mas Rifan. Walaupun saya bukan orang yang baik, tapi masih terus belajar untuk menjadi baik. Jadi insya Allah rezekinya, teman-temannya, saudara-saudara diketemukan dengan orang-orang baik. Ya ketemu Mas Rifal kan orang baik ya. Baik hati, suka menabung dan tidak sombong. Iya. Iya. Sombong itu kan tempat sampah itu ya. Pak, gitu Mas Rifal. Ya, Pak. Kan pasti nih Pak Busro di dalam bisnis Milagrosnya nih bukan hanya manisnya aja, pasti ada diiringi sama ya terkadang ada pahitnya juga Pak. Nah, apa yang Pak Busro nih lakukan kalau misalnya dalam posisi mungkin yang titik terendahnya nih Pak Busro misalnya, mungkin dalam posisi jatuh, bangkrut, atau mungkin kami terpuruk gitu. Biasanya kiat-kiat apa yang Pak Busro lakukan pada saat di posisi seperti itu tuh Pak? Iyalah. Ya semua orang sukses adalah rangkaian-rangkaian kegagalan-kegagalannya kan. Jadi itu sudah menjadi hukum alam, sudah sunnatullah bahwasanya kesuksesan adalah rangkaian kegagalan-kegagalan. Maka ketika orang mencintai kesulitan, mencintai tantangan, maka dia akan punya hasanah keilmuan, ya, menjadi bekal ya, menjadi kekuatan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Maka saya pernah di Milagros itu ya banyak tantangannya, ya saya banyak belajar juga kan dari mentor-mentor bagaimana ketika menyikapi lagi down, lagi sulit closing atau lagi omset turun, itu belajar lagi. Jadi awal-awal di Milagros itu kan memang awal-awal pahit ya, karena mengawalinya belum punya segalanya. Kadang kan orang selalu punya alasan klasik ya, tidak punya kendaraan ya kan, tidak punya kemampuan, nggak bisa bicara, nggak punya teman. Ada nggak Mas Rival yang
banyak alasan seperti itu. Nggak punya modal, terutama itu ya Mas Rival. Banyak pasti, Pak. Banyak banget. Ya. Ada. Kira-kira yang ikut hadir di seminar online ini ada nggak ya seperti itu orangnya? Yang ada angkat tangan. Saya termasuk orang yang nggak punya modal, ya kan? Nggak punya kendaraan bagus. Kadang mau ketemu orang yang lebih tinggi finansialnya itu sudah ngeredek duluan kan, gitu kan? Kita bisa perang batin. Kita pakainya motor butut lagi kan ke rumah gedongan, ya kan? Di situ ada security-nya bersap lagi kan, security-nya banyak. Kadang ada anjingnya, ketika anjingnya, ya kan, anjingnya besar-besar, ketika bersuara guk gitu kita langsung takut, gitu kan? Jadi pahitnya ya memang tidak sekedar pahit ya. Ya pahit itu tidak menjadi pahit ketika kita tuh yakin, Mas Rival. Tadi kan sudah saya sampaikan, segala marketing adalah transfer belief. Ketika saya sering dapat penolakan, saya itu pernah bawa 7 dus ke Jogja ya, mobil rental Mas Rival. Jadi saya punya teman atau kenalan di Jogja, sudah saya hubungi, saya suruh datang ke sana, suruh mempresentasikan, mendemokan, ya kan. Jadi ke sana karena belum punya mobil, itu pun rebutan sama, kalau weekend kan biasanya kita rebutan ya, karena banyak yang nyewa sampai sana. Dan alhamdulillah Mas Rival, sampai sana itu nggak jadi beli. Di samping nggak jadi beli, iya. Sudah jauh-jauh sewa mobil, Pak. Jauh-jauh bawa 7 dus, 1 botol pun nggak laku. Bahkan yang 1 botol buat demo saya diminum, langsung dihabisin, gluk gitu kan. Itu batin saya itu menjerit itu. Masih Alan sudah nggak beli, dihabisin gitu kan. Jadi manusiawi saya keluar gitu loh, Mas Rival. Wah, tega banget ya. Saya sudah nyewa mobil, ya kan. Belum lagi nanti saya beli makan di jalan, gitu kan. Wah, ini gimana ya? Akhirnya saya ya sudahlah pulang gitu kan, karena belum banyak kenalan. Sampai rumah ditanya istri, gimana Mas produknya? Alhamdulillah, laku? Enggak. Tapi paginya saya tetap semangat Mas Rival. Jadi kontak-kontak lagi, ada teman Salatiga katanya maulah ditemuin gitu kan. Alhamdulillah, ini bawa motor, karena kalau sewa mobil terus kan sudah nggak ada budgetnya. Bawa motor ke Salatiga, pakai bawa 3 dus lah, belakang saya tali pakai karet gitu kan, 2 dus, depan 1 dus itu. Semangat kan, penuh semangat. Alhamdulillah saya jelasin dari A sampai Z ya, manfaat produk, bisnisnya. Alhamdulillah ditolak juga Mas Rival. Jadi dapat penolakan, padahal itu penolakan sudah beberapa kali. Ketika habis dari Jawa Timur pun penolakan itu kan. Ke Surabaya dulu pernah naik bis juga kan, ditolak juga, Pak. Akhirnya saya pulang. Itu ketika saya pulang Mas Rival, mau pulang ke Semarang, itu salah ambil arah, malah ke kota lain gitu. Di jalan itu sampai saya error, ini kalau nanti ditanya istri lagi gimana ya, padahal ini dari kemarin belum laku, ini belum laku juga gitu kan. Gimana kan saya malu kan sama itu. Sampai pikiran saya itu error, mau pulang ke arah Semarang malah ke kota lain. Akhirnya saya berhenti, cari pom bensin, cari musola, ambil air wudhu, berdoa, ya Allah, jikalau Engkau takdirkan aku menjadi orang yang kaya raya, maka kuatkanlah saya lahir batin saya. Akhirnya agak tenang nih, adem nih. Nggak mungkin nih saya ini sudah berbuat kebaikan, ya kan, berjuang untuk keluarga, untuk orang tua, ya kan, dan akhirnya ya benar-benar Allah bantu. Ketika saya husnuzon, Allah pasti datangkan orang-orang baik, Allah datangkan pembeli-pembeli yang baik. Dan benar Mas Rival, saat itu ada salah satu pembeli lewat Facebook, malah dia beli 7 dus. Padahal saya nggak nawari itu. Saya nggak nawari. Dan tidak sekedar beli 7 dus Mas Rival. Ketika udah beli 7 dus, dikonsumsi,
karena itu untuk ibundanya yang kena kanker kulit ada perubahan, dia malah nanya, kalau ngambil ke Semarang kan jauh, Mas Busro, terus kalau jadi stokis caranya gimana gitu. Jadi stokis. Wah, itu saya kayak bener-bener apa ya, kayak kayak 2 hari nggak minum, terus di tengah padang pasir sangat kepanasan, terus dikasih minum es, segernya minta ampun itu, Mas Rival. Tiba-tiba langsung dari Facebook saya itu mau jadi MD. Iya, dia itu langsung transfer, minta nomor rekening langsung transfer, padahal nggak kenal saya. Busro itu penipu atau pembohong. Nggak kenal, lewat Facebook, dan itu satu-satunya stokis pertama saya. Dan sampai sekarang masih stokis di Kota Blora. Sampai sekarang masih stokis di Kota Blora. Masih stokis. Ya. Dan itu ajaib, dan ternyata saya sadar betul orang itu kalau punya keyakinan kuat, punya niat yang baik, selalu akan diketemukan orang-orang baik. Maka teman-teman, siapa saja yang mendengar seminar malam hari ini, kalau Anda punya keyakinan yang kuat, ya, punya niat yang baik, Anda akan selalu ketemu pembeli yang baik, selalu ketemu orang baik. Seperti itu, Mas Rival. Dan saya percaya, Mas Rival, keajaiban-keajaiban itu bisa terulang. Kalau tidak percaya, mau saya kasih contoh nih, Mas Rival. Mas Rival pernah nggak pas ketika naik kendaraan, ya kan, itu mau nabrak, tetapi ketika Mas Rival rem nggak jadi nabrak, pernah nggak? Pernah Pak, pernah. Itu bukan ujuk-ujuk, Mas Rival. Pada hakikatnya Allah beri keajaiban karena Mas Rival orang baik. Mungkin karena baik karena doanya istri, karena baik doanya orang tua, karena baik doanya guru Mas Rival, atau baik karena doanya teman. Itulah yang disebut keajaiban. Keajaiban itu bisa terulang-ulang. Jangan menyangkal, karena saya rem kok Mas Busro, makanya saya selamat, nggak nabrak. Coba kalau nggak saya rem, kan nabrak, belum tentu. Lah kalau nabrak bantal kan empuk. Siapa tahu depannya itu ada yang bawa bantal, akhirnya nabrak bantal, selamat juga. Bukan karena ngeremnya, tapi karena ajaib. Dan keajaiban itu kan dari Allah, Mas Rival. Jadi selalu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Selalu Allah katakan barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, Allah balas. Termasuk kita ngadain seminar nih malam hari ini, Mas Rival. Kalau ini kok ada manfaatnya, walaupun kecil, Mas Rival. Mungkin ada yang ngutek-ngutek jenengan nata IT-nya, ya kan, bikin aplikasinya, ada yang dengerin lalu ditularkan. Kebaikan itu selalu nudawiluha. Dalam bahasa Al-Qur'annya selalu berputar, dan itulah yang disebut energi. Energi adalah doa, dan semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah ya berucap, ya hati-hatilah punya keyakinan, hati-hatilah bersikap. Itu semua akan kembali ke kita kan. Yang baik akan kembali ke baik, begitu sebaliknya, seperti itu. Wow. Oke. Pak, biasanya ini kan biasanya kan ada kebiasaan-kebiasaan buruk juga ya dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, kalau biasanya Pak Busro misalnya menemukan suatu kebiasaan buruk, nah apa langkah yang biasanya Pak Busro ambil nih untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk? Misalnya nih, berlama-lama di zona nyaman, atau mungkin mager, mungkin malas gerak dan sebagainya. Nah, yang seperti itu gimana Pak? Biasanya Pak Busro ini menghindari hal-hal yang seperti itu, apalagi yang menghalangi kesuksesan seseorang. Ya seperti di awal yang saya sampaikan tadi, orang sukses itu ada polanya, orang gagal itu ada polanya. Jadi tetapi setiap orang itu kan punya behavior ya, punya perilaku-perilaku yang terkadang menutup atau menghilangkan hal-hal sisi baiknya. Makanya perlu kita latihan. Dan saya berterima kasih kepada PT Milagros Indonesia Mega yang diwakili oleh Mas Rival ya, yang
menghadirkan sebuah seminar ini. Mudah-mudahan ini menjadi murojaah kebaikan kita, mengulang-ulang kebaikan kita. Jadi saya pribadi pun bukan orang baik, tapi saya pribadi adalah orang yang terus berlatih untuk melakukan hal-hal yang baik, walaupun kecil seperti pada malam hari ini. Tetapi kalau kita ulang-ulang terus kebaikan ini, insya Allah akan menjadi energi yang besar ya. Apalagi kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah, selalu tebar kebaikan, walaupun nanti mungkin orang yang kita berikan kebaikan belum membalas kebaikan, tapi teruslah yakin bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri yang melakukan kebaikan. Hal-hal yang menjadikan kita jadi turun, jadi virus kesuksesan ya, diantaranya salah satunya memang comfort zone ya, zona nyaman kita. Mungkin teman-teman yang sudah mencapai peringkat eksekutif qualified, manager qualified, director qualified, kadang ya saya sih belum director qualified ya, baru manager qualified, tetapi terkadang menjadi comfort zone kita. Maka saya latih diri saya untuk selalu turun lapangan, membantu banyak mitra keluar kota. Ya kan, kemarin saya dampingi mitra naik elep itu sama mitra biasanya naik mobil ya kan, Pajero, Fortuner, ternyata yang beda, dan saya harus mau tuh mendampingi mereka karena ada kedekatan emosional, ada silaturahim, ada nilai silatul fikri, ada nilai silatul kolbi, nyambung jadi satu. Lebih nikmat daripada saya enak-enakan bawa mobil sendiri, bawa sopir. Memang nyaman, tetapi tidak membuat saya bertumbuh ya, tidak merasakan silaturahim bersama mitra. Saya dampingi sampai Jakarta untuk belajar, latihan bareng. Di dalamnya kita bisa tukar pikiran, berbagi pengalaman, berbagi energi positif. Jadi selalu turun lapangan saya. Bahkan di saat pandemi pun saya nggak ada libur duduk diam di rumah, enggak Mas. Saya ngegas terus. Tetap jalan. Yang terpenting iya tetap jalan, nggak ada Zoom sharing saya, seminar saya, bahkan sampai seminar saya pernah dibubarkan Satgas COVID. Saya nggak peduli, yang penting saya lakukan kebaikan. Protokol kesehatan tetap jalan, tapi karena kuota yang hadir melebihi aturan Satgas ya saya terima, karena saya nggak menyangka sebanyak itu antusias orang untuk bertumbuh dan berkembang di saat pandemi. Karena pandemi itu pukulan dan ujian buat siapa saja, baik orang besar, orang kecil. Benar nggak Mas Rival? Maka ya itu yang saya lakukan, MIM Mas Rival, murojaah terus, istiqomah, mutola'ah terus. Jangan sudah merasa punya penghasilan besar, peringkat tinggi, terus duduk diam di rumah, jangan. Ya kan? Jadi terus upgrade ya, gerak terus, ya kan, ibarat air, kalau nggak gerak itu jadi air yang apa Mas Rival? Kalau air, kalau nggak gerak jadi air keruh gitu loh. Tapi kalau air, ya makanya guru saya mengajarkan al-harokah itu barokah. Itu kan, kalau ada pergerakan itu barokah. Barokah ilmunya, ya kan, barokah kesehatannya, ya kan, barokah timnya, ya kan, barokah jaringannya, barokah keluarganya, semuanya insya Allah kan, seperti itu. Jadi ya ajaib, keajaiban itu selalu datang, seperti itu sih Mas Rival. Jadi selalu dipertemukan orang-orang yang baik gitu. Kalau niat kita baik kok, kecuali kalau niat kita buruk, nah, makanya ini buat muhasabah buat teman-teman ya, kalau selalu dapat penolakan itu tidak mungkin. Ya ada yang nolak, ada yang nerima. Kalau ditolak terus ya muhasabah, jangan-jangan banyak dosa. Jangan-jangan niatnya karena pengen jualan. Gini loh Mas Rival, kalau niatnya sekedar jualan, niatnya sekedar dia beli, dia join, nggak salah, tapi kurang luas gitu loh. Mbok niatnya itu karena bantu orang, niatnya itu karena ada kebaikan di situ, itu ajaib gitu loh. Nggak sekedar bawa milagros tapi supaya laku, janganlah. Kalau sekedar laku ya mending kita jualan baju, jualan buah, jualan
pakaian di pasar juga laku gitu loh. Tapi kalau kita bisnis itu kan beda dengan jualan. Di dalam bisnis itu kan ada sebuah sistem, ada leadership, ada kecakapan. Tetapi kalau bisnis pasti jualan, tapi jualan bukan bisnis. Karena di dalam bisnis itu ada faktor-faktor yang harus kita pelajari. Seperti itu, Mas Rifat. Weh, mantap. Nah, di sesi selanjutnya, Somila, tadi nih kita sudah dengar-dengar sharing-sharing nih panjang dari Pak Busro ya tentang usaha dan doa juga itu tidak boleh lepas ya Pak Busro ya. Nah, betul. Di sesi selanjutnya nih, Pak Busro, saya akan membuka 3 pertanyaan nih. Saya yakin mungkin Somila yang hadir pada malam hari ini banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Pak Busro nih. Nah, seperti biasa tentunya untuk pertanyaan yang terpilih ini akan mendapatkan special gift dari kami. Wah, sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari YouTube. Ibu Tuti Setiawati, Pak Busro. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Izin bertanya, contoh yang mustahil untuk menjadi sukses itu apa? Terus bagaimana caranya Ustadz melewati kemustahilan itu dan bagaimana cara menaikkan omset agar selalu yang luber? Ya, qualified mungkin ya. Qualified ya, qualified. Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Tuti Setiawati. Ini pertanyaan yang menarik ya, dan pasti banyak orang di luaran sana juga ingin contoh real ya. Contoh realnya seperti ini. Orang ketika pengen sukses, pengen mobil, pengen rumah mewah, itu kan mustahil didapatkannya, ya kan? Jadi mustahil didapatkannya saat itu gitu loh. Jadi ketika dia nggak punya keyakinan, nggak punya niat baik, itu mustahil. Nggak punya ucapan baik, itu mustahil. Tetapi ketika dia itu yakin, jadi seperti yang saya lakukan nih ya Bu Tuti, ketika saya gabung Milagros, saya belum punya penghasilan miliaran, jangankan miliaran, jutaan saja belum. Jadi ketika saya gabung Milagros, saya pulang ke desa, yang saya lakukan seperti ilmunya Ustadz Yusuf Mansur, saya pinjem mulut. Saya pinjem mulut adik saya pinjem mulut ibu saya pinjem mulut kakak saya. Saya pulang ke desa itu, saya beli bebek goreng kesukaan ibu saya, lalu saya kasihkan, saya cium tangannya, langsung saya minta doanya, Bu, doakan ya, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, Ibu mau saya ajak jalan-jalan ke kota Semarang, Bu. Di kota Semarang itu banyak tempat-tempat yang bagus. Ibu saya akan ajak jalan-jalan keliling pakai mobil baru. Seperti itu, Bu. Walaupun itu mustahil, saya saat itu saya beli, wong ngontrak saja, saya itu enggak mampu kok beli mobil. Tetapi karena insting seorang ibu, anaknya pengen sukses, yang diucapkan oleh ibu saya ingat betul apa kata ibu saya, yonang yole, mugo-mugo hajatmu kabul, amin. Begitu, itu sudah menjadikan keyakinan kuat saya ketika saya dapat doa ibu saya dapat doa orang-orang yang saya anggap itu doanya makbul, saya balik ke Semarang. Bu, izinkan saya balik ke Semarang, mau ngambil mobil. Mustahil saya bisa ngambil mobil, tapi wasilah Milagros saya ucapkan dengan energi sukses, dengan ucapan-ucapan yang baik, bahkan saya tulis, saya jadikan dream book, saya sering kabarkan di Facebook tahun sekian, ya kan, saya akan beli mobil ini, warna ini, saya akan beli rumah harganya segini, luasnya segini, yang ada kolam ikannya yang luas, bisa buat parkir minimal mobil 2, bisa menghajikan orang tua, bisa ngajak-ngajak jalan-jalan ke luar negeri keluarga, dan alhamdulillah kabul teman-teman. Makanya jika Anda Bapak Ibu pengen mewujudkan impiannya, jangan lihat apa yang Anda lakukan saat ini, tapi lihatlah 2 atau 3 tahun ke depan Anda pasti bisa. Syaratnya Anda yakin, ya, pinjem mulut orang lain atau doa orang-orang lain. Karena apa? Jangan-jangan
Kalau kita doa sendiri itu masih terhijab, masih tertutup kesalahan atau dosa kita. Tapi kalau ketika didoakan orang lain itu tanpa tutup, tanpa hijab, langsung dirafa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan insyaallah. Terus bagaimana caranya melewati kemustahilan itu? Ya, ketika Anda sudah yakin, Bu, itu secara otomatis min haitsu la yahtasib Allah datangkan keajaiban-keajaiban seperti Nabi Musa ketika dikejar kafir Quraisy itu kan sudah depannya laut, nggak ada jalan, ya kan? Ternyata ajaib kan, tinggal pukulkan tongkat, maka tongkat itu bisa membelah laut dan laut itu menjadi jalan. Apakah kita nanti seperti itu? Secara persis enggak, kan enggak mungkin Anda dikasih tongkat sama malaikat, wahai Bu Tuti ini ada tongkat, ketika nanti dipukulkan ke calon mitra langsung jadi member, kan enggak begitu juga. Maksudnya Allah pasti datangkan pembeli lewat cara yang lain gitu loh. Kan enggak gitu juga ya Mas Rival, gitu Bu Tuti. Jadi ya kalau saya diberi tongkat malah mainan tongkat di rumah, enggak jadi prospek Mas Rival. Jadi setiap ada orang yang lewat rumah saya pukul, langsung jadi member itu. Nggak jadi member, saya malah masuk penjara Mas Rival karena mainan tongkat ya. Ya. Oke. Dan bagaimana cara menaikkan omset agar selalu qualified yang luber? Ya tentunya ya Anda lakukan pertemuan rutin, ya kan, lakukan konsultasi, ya kan, perbaiki daftar nama, lalu prospecting, itu aja sih sebenarnya. Industri networking kan titik poinnya adalah pengembangan diri ya. Dan saya bersyukur berada di bawah naungan PT Milagros Indonesia Mega dan mentor-mentor saya yang luar biasa, mitra-mitra saya juga yang luar biasa, komitmen dan konsistennya terjaga. Terima kasih semuanya. Saya banyak belajar dari mereka semuanya. Tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Seperti itu, Bu Tuti ya. Jangan sampai nggak pernah konsultasi, ya kan? Seminggu nggak konsultasi, sebulan, berbulan-bulan nggak konsultasi, tapi omset pengen naik, ya mustahil. Mustahil. Oke, jadi tadi seperti itu ya Bu Tuti ya. Word of mouth ya, dari mulut, pinjam mulutnya orang lain. Baik, Pak Busro, pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Ibu Juli Sulistiani. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah sebelum berangkat prospek ada doa-doa khusus? Dan si pembeli biar yakin dan percaya tentang manfaat dari air Milagros. Wah, doa-doa khusus nih. Doa khusus. Silakan Pak. Terima kasih Bu Juli Sulistiani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa khusus enggak ada sih ya. Doa kalau mau pergi ya seperti yang diajarkan Rasulullah aja. Ya minimal baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Terus biasanya kalau saya sih saya tambahi Fatihah gitu aja, karena Fatihah kan induknya Al-Qur'an. Semoga namanya Fatihah artinya kan pembuka, mudah-mudahan membuka jalan rezeki, membuka pintu hati calon customer, membuka kesulitan-kesulitan yang ada, membuka segalanya dari pintu-pintu yang tertutup. Itu aja sih, karena itu ijazah dari guru saya. Jadi siapa tahu banyaknya penolakan itu karena belum dibuka. Kan ada lagunya, buka hatimu, buka rekeningmu. Buka rekening. Nah, oke, setelah buka hati, buka rekening, Pak. Iya, buka dompet, buka apa? Mobile banking, lalu transfer ke Bu Juli jadi member gitu, Bu. Ya minimal itu, Bu. Bismillah itu kan, karena Bismillah itu di dalamnya kan banyak. Ya, kalau dijelaskan panjang, banyak keajaiban lah. Minimal baca Bismillah, Bu. Nggak ada doa khusus. Cuma kalau saya itu tadi tidak pernah melupakan Fatihah. Seperti itu. Oke. Baik, jadi seperti itu ya Bu Julia. Jadi doa khususnya. Iya, dan saya ingat pesan dari Pak Yai Mansur Sairozi ya, selaku pemilik air Milagros. Air Milagros ini kan air yang baik ya. Ketika kita sering berdoa, mengucap hal-hal yang baik, berdoa yang baik, insya Allah ribuan kebaikan. Dan apa ya,
Di dalam agama kita kan ada yang disebut malaikat rohmah ya. Jadi ketika kita mengucapkan doa-doa atau kalimat thayyibah, kita kan dibersamai malaikat ya. Ya tergantung Mas Rival mau dibersamai malaikat apa dibersamai setan. Kalau pengen dibersamai malaikat ya malaikat rahmah ya setiap ketemu orang doain. Bahkan saya mengingatkan tim saya ya setiap keluar rumah itu melihat orang pertama silakan didoakan. Orang pertama, orang kedua, ketiga itu kalau bisa didoakan. Jadi ketika kita keluar rumah, kita lihat orang pertama langsung doakan, ya Allah mudah-mudahan orang yang naik sepeda motor itu atau yang jalan itu diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, murah rezeki. Lihat pedagang, ya Allah mudah-mudahan pedagang itu dagangannya laris, diberikan kekuatan lahir batin, diselamatkan dari mara bahaya. Dan doa itu kan pasti akan kembali ke kita, Mas Rival. Bayangkan kalau kita lakukan secara istiqomah, banyak keajaiban-keajaiban yang kembali kepada diri kita. Seperti itu Bu Juli, ini ilmu sederhana, tapi kalau mau dipraktekkan luar biasa. Setiap kita melihat orang yang pertama kita lihat dari keluar rumah, itu kita lakukan ya selama 40 hari, pasti akan menemukan keajaiban. Seperti itu. Jadi bukan hanya berdoa untuk diri kita saja Pak ya. Jadi setiap kita ketemu orang, kita doakan juga beliau ya. Wow, iya, okay. Karena kebaikan karena biasanya doa yang baik balik ke kita juga Pak ya. Benar, mansaran fasaran man khairan fa khairan. Barang siapa yang berbuat keburukan dapat keburukan, berbuat kebaikan dapat kebaikan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Bu Juli ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita sambil tunggu pertanyaan selanjutnya. Wah. Dari Ibu Dewi Wulan. Pak Ustadz, izin bertanya, kenapa Pak Ustadz punya keyakinan kuat bahwa lewat pertemuan itu cara tercepat dan termudah untuk sukses? Nah, silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Haji Dewi, ya Allah. Salam buat keluarga, salam buat Pak Haji Taufik. Iya Bu Haji, karena pertemuan itu kan ajaran Rasulullah ya. Karena di dalam pertemuan itu ada nilai nyambung dulur ya kan, ada nilai silaturahim, ada nilai silatul fikri, menyambung visi, menyambung misi, menyambung emosi gitu kan, karena ada silatul qalbi, menyambung hati. Jadi kalau orang sudah ahli silaturahim biasanya naik levelnya jadi silatul fikri, bisa menyambung pikiran, visi misinya tersampaikan. Jadi ketika sudah bisa saling menyambung pikiran, menyambung emosi, ya, jadi kalau nggak ketemu dengan mentor kita itu kangen ya, nggak ketemu dengan guru kita itu kangen, itu sudah nyambung secara hati. Dan di dalam pertemuan itu kan banyak keberkahan ya, jadi ada add value-nya yang banyak, ada nilai kesehatannya, karena orang ketemu orang itu ada sel dopamin namanya, sel kebahagiaan. Jadi orang kalau bahagia, insya Allah itu mudah sukses karena ada kata-kata bijak yang sering kita dengar ya, bukan kesuksesan yang menjadikan kita bahagia, tapi karena bahagia kita akan menjadi sukses. Kan seperti itu, karena dengan rasa syukur, rasa senang, rasa bahagia, itu menjadikan kita lebih sehat, lebih semangat. Bayangkan kalau kita keluar bawa produk skincare, bawa produk Milagros, kita dengan wajah menggerutu, ya wajah kurang senyum, kurang bahagia, orang lihat wajah kita kan jadi nek ya Bu Haji ya. Akhirnya mau beli nggak jadi beli, wajahnya nyebelin karena dilihat nggak menyenangkan. Tapi walaupun dia itu wajahnya itu tidak putih seperti bersinar seperti
orang yang habis kena bedak, tapi karena hatinya bersinar, bahagia, tuh ada cahaya yang ajaib gitu. Kira-kira seperti itu, Bu Kaji. Jadi bisa menyambung pikiran, menyambung hati, itu kedekatan emosionalnya lebih cepat, sehingga ketika orang itu sudah merasa dekat kan jadi nyaman, jadi bahagia, jadi kebahagiaan itu memancar, dan bahasa bahasa Jawanya itu nyetrum, nyetrum. Jadi bisa nyetrum. Kayak kita ketemu mentor-mentor kita yang sudah sukses ya, ketemu Pak Angga nyetrum senyumnya, ketemu Pak Agus Purnomo nyetrum, ya orang-orang sudah sukses ya, ketemu Pak Andi nyetrum. Ya. Beda sama orang-orang yang negatif ya. Yang nyetrum kan cemberutnya, nggak jadi nyetrum senyumnya. Jadi pertemuan itu menjadi pondasi dasar dalam ilmu networking ya, karena kita bekerja di sebuah industri networking. Itu sebenarnya sama halnya dengan konvensional ya, tetapi karena kita itu melakukan fast track, percepatan di dunia industri networking itu kan dia eksponensial ya teman-teman, nggak linear. Oke lah, mungkin saat ini member kita puluhan, tapi minggu depan bisa ratusan, bisa ribuan. Karena apa? Pertemuan, silaturahim gitu loh. Jadi orang yang nggak suka nggak suka pertemuan ya, kecepatannya nggak bisa eksponensial, mesti linear. Penghasilannya juga seperti itu. Bagi teman-teman yang nggak suka pertemuan, ya linear, penghasilannya ya segitu-gitu aja, nggak bisa jadi top income. Seperti itu sih, Bu Kaji. Mohon dikoreksi kalau ada kurang, ada salahnya. Wow, baik. Terima kasih banyak Pak Busro. Terima kasih Bu Dewi. Wah, oke. Nah, tadi sudah 3 pertanyaan terpilih terjawab semua dari Pak Busro nih. Dan terima kasih juga untuk para penanya tadi. Ya. Nggak kerasa nih kita Pak Busro sudah masuk jam 9 kita ini ngobrol-ngobrol bareng nih. Udah 1 jam lebih ya? Udah 1 jam lebih nih. Pak Busro, terakhir Pak Busro nih. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada Solmila yang hadir pada malam hari ini agar tetap on the track dan tetap konsisten dalam menjalankan bisnis Milagrosnya Pak Busro? Silahkan. Ya, teman-teman kalau mau ada perubahan yang signifikan, tadi sudah saya sampaikan, tidak terlalu banyak cara, banyak tip, banyak sukses. Lakukan saja apa yang sudah dilakukan oleh mentor-mentor kita. Jadi kalau mentor-mentor kita itu kan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh banyak orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang tidak banyak didapatkan orang lain. Ini kan kata sederhana ya, tapi penuh dengan makna. Melakukan, ya kan, apa yang tidak banyak dilakukan orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Jadi mungkin silaturahim kesana kemari itu kan ya bagi orang-orang yang tidak terbiasa silaturahim kan mungkin merasa capek, merasa lelah gitu kan. Tetapi karena kita itu ingin melakukan percepatan yang mempunyai rezeki yang eksponensial, ya kita melakukan cara yang berbeda karena kita kan bukan employer ya, kita entrepreneur. Jadi kita lakukan caranya pengusaha, melakukan hal-hal yang berbeda dengan banyak orang yang tidak melakukan. Orang bekerja kalau biasanya kan berangkat pagi ya, jam setengah 7 atau bahkan jam 6 atau jam 7. Kalau di Jakarta berangkat siang ya malah kena macet sampai kantor terlambat ya. Tapi kita ya memang karena pengen melakukan apa yang tidak didapatkan orang lain, ya kita melakukan apa yang tidak banyak dilakukan banyak orang lain. Presentasinya lebih banyak, pertemuannya lebih banyak, karena kualitas kita itu tergantung dari kuantitas. Jadi menciptakan kuantitas. Seperti itu Mas Rival. Wow. Jadi
melakukan apa yang orang lain itu tidak lakukan ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Busro nih sharing-sharingnya. Aduh, sudah 1 jam lebih kita sharing-sharing. Alhamdulillah bermanfaat semua. Daging semua ini. Amin, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Busro. Nah, Solmilah, gimana nih sharing-sharing kita pada malam hari ini? Seru banget ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik pada malam hari ini. Ya. Nah, ternyata yang saya petik dari obrolan kita semalam ini bahwa setiap orang itu boleh berbuat kesalahan, boleh banyak kelalaian, tapi selama dia mau berjuang gitu ya Pak. Berarti biasanya orang-orang yang seperti itu dia berhak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Intinya yakin dan niatnya dulu Pak Busro ya. Baik, terima kasih banyak Solmila sudah hadir pada malam hari ini di acara Ngemil bareng Pak Busro. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga dapat bermanfaat untuk bisnis kita ke depannya. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara ini atau kekurangan. Semoga kita dapat bertemu di minggu depan dengan narasumber lainnya. Miracle Insight, Glowing Outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atik